Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8 SMP Negeri 4 Pekalongan. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Pada pertemuan hari ini, Ibu Vina akan menjelaskan materi mengenai relasi dan fungsi. Adapun kompetensi intinya meliputi KI 3 dan KI 4. Di dalam KI 3 yakni memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Untuk KI 4-nya yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan dalam ranah abstraknya meliputi menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk standar kompetensinya yaitu meliputi 3.3 di mana mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, baik kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian 4.3, yakni menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Adapun indikatornya, yakni dapat mengidentifikasi relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Yang kedua, yaitu dapat menyatakan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari relasi dan fungsi ini? Yaitu, yang pertama, mengetahui hubungan antara dua kelompok, kemudian mempermudah pengelompokan sesuatu, dan juga memprediksi nilai suatu hal. Adapun peta konsepnya dalam pembelajaran hari ini yaitu meliputi relasi, kemudian fungsi, dan korespondensi satu-satu. Di mana yang akan kita bahas yakni meliputi pengertian, contoh, dan cara menyatakan. Nah, yang kita bahas terlebih dahulu yakni relasi. Apa sih pengertian dari relasi? Nah, kalian sering mendengar kata relasi bukan? Apa kalian menyamakan relasi dengan hubungan? Samakah antara relasi dengan hubungan dalam pelajaran matematika? Mari kita bahas. Nah, relasi dalam pelajaran matematika yakni sama dengan kata hubungan, yang artinya relasi menyatakan hubungan antara suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Anggota yang saling berpasangan biasanya dinyatakan dalam himpunan A dan himpunan B yang saling berelasi, atau relasi himpunan A dan himpunan B. Nah, seperti apa contohnya? Mari kita simak lebih dalam. Nah, setiap orang memiliki kegemaran atau lazim yang kita sebut sebagai hobi. Apakah hobi setiap orang itu selalu sama? Ayo, sama atau tidak hobimu dengan yang lainnya? Nah, berikut merupakan pendataan terhadap hobi beberapa siswa yang tergabung dalam tim inti bola basket yang ada di SMP Negeri 4 Pekalongan, tersaji pada gambar di samping. Ayo, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini dalam tim inti bola basket di SMP Negeri 4 Pekalongan mempunyai hobi yang berbeda-beda.
bisa kalian lihat dan cermati. Yakni, coba kita perhatikan urutan dari sebelah kiri atas. Nah, di sini ada yang bernama Lintang. Lintang dengan nomor punggung 13 ini, hobinya adalah olahraga. Kemudian di samping kanannya ada yang bernama Ais dengan nomor punggung 11, hobinya adalah bermain basket. Kemudian di sampingnya lagi ada Mika dengan nomor punggung 7 yang hobinya adalah olahraga. Di sampingnya lagi ada Erlin yang bernomor punggung 5, hobinya juga olahraga. Kemudian ada Davin dengan nomor punggung 8. Di sini Davin tidak mengisi hobi. Selanjutnya yang ada di bawah yaitu Feren dengan nomor punggung 2. Dia hobinya adalah basket dan menghafal. Di sampingnya lagi ada Presti dengan nomor punggung 6. Hobinya Presti di sini juga dia tidak mengisi hobi. Di sampingnya ada dia dengan nomor punggung 15, hobinya adalah menggambar. Di sampingnya dia ada Danis dengan nomor punggung 9, dia juga tidak mengisi hobi. Di sampingnya lagi ada Alia dengan nomor punggung 10, hobinya adalah menggambar. Di sampingnya Alia ada Erin dengan nomor punggung 28, dia juga tidak mengisi hobi. Nah, dari gambar ini coba kita perhatikan. Nah, berdasarkan gambar yang tadi, ayo kita tentukan. Yang pertama, siapa saja nih di antara siswa dalam tim itu yang telah mengisi hobinya? Kemudian yang kedua, tulis nama-nama siswa pada satu kelompok dan nama hobi pada kelompok lain dengan menggunakan simbol-simbol himpunan. Boleh berbentuk bangun geometri, misalkan lingkaran, persegi panjang, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau kalian sudah mengelompokkan masing-masing, kalian pasangkan dengan menggunakan diagram panah untuk menyatakan hubungan sebagai pernyataan hobi antara nama siswa tadi dengan kelompok yang berisi hobi. Yang terakhir, apakah semua nama itu memiliki pasangan hobi? Tuliskan alasan kalian masing-masing ya. Nah, silahkan kalian kerjakan ini di buku matematika. Ibu kasih waktu ya sebelum kita bahas. Oke anak-anak, tetap semangat. Nah, sudahkah kalian jawab? Nah, di sini bisa kita lihat dari yang gambar tadi kita lihat tentang hobi tim basket inti. Yang pertama ada Lintang. Lintang itu mempunyai hobi berolahraga. Kemudian yang kedua Ais mempunyai hobi basket. Mika mempunyai hobi olahraga. Erlin mempunyai hobi juga olahraga. Davin tidak mengisi hobi. Feren juga mempunyai hobi basket dan menghafal. Presti juga tidak mengisi hobi. Dia hobinya adalah menggambar. Danis tidak mengisi hobi. Alia hobinya menggambar. Dan Erin tidak mengisi hobi. Pertanyaan yang pertama tadi adalah, siswa yang mengisi hobi itu siapa saja? Berarti yang pertama ada Lintang. Kemudian Ais, Mika, Erlin, terus Feren. Davin tidak ikut ya. Feren, kemudian dia, dan Alia. Jadi jawabannya ada berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anak yang telah mengisi hobi. Totalnya ada 11. Berarti ada 4 anak yang tidak mengisi hobinya. Sampai sini paham anak-anak? Mari kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, kita disuruh mengelompokkan berdasarkan nama dan hobinya. Yang pertama, kita tulis dulu semua nama-nama yang ada di dalam tim inti basket tadi. Ada 11 anak.
Lintang, Ais, Mika, Erlin, Davin, Feren, Fresti, Dias, Danis, sama Alia dan Erin. Kita tulis nama-namanya. Kemudian di sampingnya lagi kita tulis hobinya apa saja. Kita tulis semuanya. Ada olahraga, basket, menghafal, sama menggambar. Langkah yang selanjutnya, kita tulis di atasnya ini sebagai nama siswa. Kemudian yang hobi kita tulis hobi. Kalian tidak harus menggunakan seperti punya ibu. Ibu di sini adalah menggunakan berbentuk seperti lingkaran. Kalian boleh menggunakan persegi panjang. Sesuai yang tadi pertanyaannya. Kemudian ini jawaban yang nomor 2 seperti ini. Pertanyaan yang ketiga adalah kalian disuruh memasang-masangkan sesuai dengan hobinya masing-masing. Mari kita pasangkan. Lintang tadi hobinya adalah olahraga. Maka kita panah dari nama Lintang ini ke olahraga. Namanya diagram panah. Kemudian Ais hobinya adalah basket. Ya, selanjutnya Mika hobinya olahraga. Erlin hobinya olahraga. Davin di sini tidak mengisi hobi, maka kita tidak tulis panahnya. Dibiarkan saja tetap. Kemudian Feren hobinya basket. Feren ternyata punya 2 hobi, basket sama menghafal. Maka diagram panahnya ada 2, mengarah ke basket sama ke menghafal. Kemudian Fresti di sini juga tidak ada hobi, tidak mengisi hobi, jadi dibiarkan aja kosong. Kemudian dia hobinya adalah menggambar. Danis juga tadi tidak mengisi hobi, jadi tidak ada panahnya. Kemudian Aulia hobinya adalah menggambar. Nah, ini adalah jawaban dari nomor 2 dan nomor 3. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Tadi adalah apakah semua siswa itu memiliki hobi, mengisi hobi? Tidak ya, karena ada 4 anak yang tidak memiliki pasangan hobinya. Dia tidak mengisi hobi. Alasannya terserah kalian masing-masing ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Kalau tadi kita sudah belajar relasi, sekarang yang kedua adalah fungsi. Apa pengertian dari fungsi? Ayo, ada yang tahu tidak? Fungsi itu apa ya? Nah, di sini Ibu mempunyai 2 diagram panah, yaitu berkaitan dengan ukuran sepatu sama ukuran baju. Ada diagram A dan diagram B. Nah, pertanyaannya adalah dari gambar A dan B, manakah yang merupakan fungsi? Nah, kira-kira mana ya? Diagram A atau yang B? Atau yang keduanya? Atau tidak semua? Ayo pilih yang mana? Nah, mari kita bahas. Kita bahas dulu, terlebih dahulu. Perhatikan gambar A. Nah, gambar diagram A ini kita lihat ada domain, atau kita sebut sebagai daerah asal. Daerah asal itu yang berada di sebelah kiri. Jadi di sini domainnya adalah Ali, Budi, Cahya, Doni, sama Edi. Kemudian ada kodomain atau daerah kawan. Daerah kawan itu letaknya di sebelah kanannya. Berarti kita tulis semuanya. Dari 38, 39, 40, 41, dan 42. Itu namanya kodomain. Yang ketiga ada rank atau daerah hasil. Daerah hasil itu lihatnya adalah di kodomain yang memiliki pasangan. Jadi kodomain yang punya pasangan apa saja ya? Di sini kita lihat. Tadi kodomainnya kan ada 38, 39, 40, 41, dan 42. Nah, yang tidak berpasangan jangan ditulis. Kita tulis yang berpasangan. Berarti yang berpasangan ada 38, 39, 40, dan 42. 38, 39, 40, dan
41-nya tidak ikut karena tidak mempunyai pasangan. Nah, dari sini paham enggak penjelasan antara domain, kodomain, sama rank? Kalau sudah paham, baru kita mengarah ke pengertian dari fungsi. Kira-kira mana ya yang merupakan fungsi? Yuk kita lanjut. Nah, ciri-ciri fungsi dalam bentuk diagram panah, relasi dari himpunan A ke himpunan B yang dilambangkan dengan R memetakan A ke B merupakan fungsi jika memiliki atau syaratnya adalah domainnya setia atau punya satu pasangan. Domain yang kita cek adalah domainnya. Domain itu tadi yang di daerah asal. Domainnya setia. Setia itu selalu hanya punya satu pasangan. Jadi dia tidak boleh menjomblo dan tidak boleh selingkuh juga. Nah, perhatikan nih. Di diagram A, diagram panah yang A, coba dilihat. Apakah domainnya setia? Hanya punya satu pasang. Coba. Ali, satu pasang ya. Ukuran sepatunya 39. Budi, di sini ukuran sepatunya 38, satu pasang. Cahya, juga satu pasang, ukurannya 42. Doni, satu pasang, ukurannya 40. Edi, satu pasang juga, ukurannya 39. Berarti di sini domainnya setia, hanya mempunyai satu pasangan. Jadi kalau fungsi yang diperhatikan adalah domainnya. Domainnya harus setia atau punya satu pasangan. Berarti dari diagram A ini fungsi atau bukan? Ayo, fungsi atau bukan? Merupakan fungsi. Paham sampai sini? Nah, paham ya? Kemudian selanjutnya kita lihat yang diagram B ini. Mengenai ukuran baju. Ada domain dan kodomain. Kalau fungsi yang kita perhatikan adalah apa tadi? Domainnya. Ya, domainnya harus setia, punya satu pasangan. Tidak boleh menjomblo dan tidak boleh berselingkuh. Coba kita lihat domainnya. Ali di sini pasangannya hanya satu, ukuran baju 15. Budi juga 1, 15,5. Kemudian Cahya ukuran bajunya 15. Doni ukurannya 15,5, hanya satu. Nah, di sini ada Edi. Edi dia tidak punya pasangan. Ternyata Edi tidak punya pasangan. Berarti dia menjomblo. Nah, domainnya ada yang tidak punya pasangan. Berarti di sini yang diagram B bukan merupakan fungsi. Ya. Jadi, yang merupakan fungsi hanya diagram A. Jadi, fungsi itu bagian dari relasi. Yang namanya fungsi sudah pasti relasi. Tapi di sini yang namanya relasi belum tentu fungsi. Jadi, diagram A dan diagram B ini namanya relasi, tapi belum tentu fungsi. Yang fungsi hanya yang diagram A saja. Jelas ya sampai di sini ya. Mari kita lanjut yang berikutnya. Nah, cara menyatakan relasi. Ada berapa cara? Kita lihat. Ada 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah. Kemudian yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga dengan diagram Kartesius. Nah, contohnya. Cara menyatakan relasi contohnya bisa kita lihat. Terdapat 4 orang anak, yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Ali menyukai warna merah. Siti menyukai warna ungu. Amir menyukai warna hitam dan Rizky menyukai warna merah. Nah, nyatakan relasi tersebut dalam yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah diagram Kartesius. Mari kita bahas. Nah, yang pertama dalam diagram panah.
Seperti ini anak-anak. Ada diagram panah himpunan A dan himpunan B. Himpunan A, di sini nama-nama anaknya. Tadi ada 4 anak, Ali, Siti, Amir, sama Rizky. Kemudian himpunan B adalah warna kesukaannya. Ada merah, ungu, sama hitam. Nah, kita pasang-pasangkan. Ali menyukai warna merah. Siti menyukai warna ungu. Amir menyukai warna hitam dan Rizky menyukai warna merah. Ini namanya adalah diagram panah. Paham ya sampai sini? Nah, namanya warna kesukaan. Kita tulis relasinya adalah warna kesukaan. Kemudian, cara menyatakan yang kedua yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kita buat dulu kurung kurawal buka. Setelah kurung kurawal buka, kita tulis namanya sama warna kesukaannya. Ali sukanya warna merah, maka kita tulis dalam kurung dulu Ali, merah. Kita tutup. Nah, ini satu pasang. Kemudian koma, kita kasih jeda koma, kita tulis lagi pasangan yang berikutnya. Siti sukanya ungu, berarti Siti, ungu. Kita tutup, kasih koma lagi yang berikutnya. Sampai akhir, Rizky sukanya merah. Kalau sudah selesai, kita tutup dengan kurung kurawal tutup. Ini namanya himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang ketiga adalah dengan diagram Kartesius. Nah, coba perhatikan seperti ini. Nah, Ali, Siti, Amir, sama Rizky tadi kita tulis dalam koordinat titik X. Atau kita tuliskan di sini karena himpunan A, kita ganti X-nya dengan A. Kita tulis nama-namanya di sini, Ali, Siti, Amir, sama Rizky. Kemudian yang koordinat titik Y kita tuliskan dengan B. B itu adalah tadi warna kesukaannya. Ada merah, ungu, sama hitam. Kita boleh tuliskan di sini dalam bentuk tulisan merah atau kalau sini dalam bentuk gambar merah boleh. Merah, kemudian ungu, kemudian hitam. Boleh di sini ditulis merah, ungu, sama hitam. Kemudian kita pasang-pasangkan. Ali tadi sukanya merah, berarti di sini antara Ali sama merah kita tarik garis. Nah, ketemu di tengah-tengah sini kita kasih titik. Kemudian begitu juga dengan Siti, Amir, dan Rizky. Sesuai dengan warna kesukaannya. Kita tarik garis di tengah-tengah dan kita kasih titik masing-masing. Nah, ini namanya adalah diagram Kartesius. Sampai sini jelas ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjut yang berikutnya adalah menghitung banyaknya relasi. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah kita tulis NA besar sama dengan A dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB besar sama dengan B, maka banyaknya pemetaan yang mungkin. Yang pertama, jika dari A ke B, maka B pangkat A. Kemudian kalau dari B ke A adalah A pangkat B. Jadi kita hafalkannya dari belakang. Kalau misalkan dari A ke B, maka kita hitungnya dari yang B dulu. B pangkat A. Kalau dari B ke A, berarti yang belakang dulu. A pangkat B. Nah, bagaimana contohnya? Kita lihat. Nah, tadi diagram panah yang tadi mengenai warna kesukaan, ada Ali, Siti, Amir, sama Rizky yang menyukai warna favorit masing-masing. Nah, di sini berdasarkan diagram panah di samping, hitunglah banyaknya pemetaan yang mungkin. Yang pertama, yang A dari A ke B. Kemudian yang kedua adalah dari B ke A. Maka bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya yang pertama, kita tentukan dulu himpunan A-nya ada berapa. Di sini kan ada himpunan A-nya ada Ali, Siti, Amir, sama Rizky.
Berarti totalnya banyaknya NA-nya, banyaknya himpunan A-nya ada 4. Kita tulis sama dengan 4. Kemudian kita lihat lagi yang himpunan B-nya ada berapa? Ada merah, ungu, sama hitam. Kita tulis merah, ungu, sama hitam. Berarti banyaknya himpunan B-nya ada 3. Ya, sampai sini paham ya? Banyaknya anggota A itu tadi ada 4, banyaknya anggota B ada 3. Nah, sekarang kita hitung banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Kalau tadi dari A ke B rumusnya adalah B pangkat A. B-nya di sini adalah 3, A-nya adalah 4. Berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu nilainya berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4. Nilainya adalah 81. Kemudian yang kedua, berapa banyaknya pemetaan yang mungkin kalau dari B ke A? Kalau dari B ke A, tadi saya sudah mengatakan lihatnya dari belakang. Berarti di sini A pangkat B. A-nya tadi 4, B-nya 3. Berarti 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3. Berapa nilainya? Nilainya adalah 64. Sampai sini paham ya untuk menghitung banyaknya relasi. Nah, sekarang yang berikutnya adalah korespondensi satu-satu. Contohnya, di sini ada diketahui himpunan A, anggotanya 1, 4, 9, 16, dan 25. Kemudian himpunan B, 1, 2, 3, 4, 5. Gambarkan diagram panah dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi kuadrat dari. Nah, coba kita jawab. Diagram panah dari himpunan A ke himpunan B sebagai berikut. Nah, di sini himpunan A, anggotanya 1, 4, 9, 16, sama 25. Himpunan B, 1, 2, 3, 4, 5. Tadi relasinya adalah kuadrat dari. 1 itu kuadrat dari 1. 4 itu kuadratnya dari berapa? Dari 2. Karena 2 kuadrat nilainya berapa? 4. Kemudian 9. 9 itu kuadratnya dari 3. Karena 3 kuadrat berapa? 9. 16 kuadratnya dari 4 dan 25 kuadratnya dari 5. Berarti di sini, nah, domainnya tepat 1 memiliki pasangan. Begitu juga dengan kodomainnya tepat 1 memiliki pasangan. Itu yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Jadi kalau korespondensi satu-satu adalah baik domainnya maupun kodomainnya harus setia, punya satu pasangan masing-masing ya. Kalau korespondensi satu-satu harus setia, domain maupun kodomainnya dua-duanya harus setia, punya pasangan. Tidak boleh jomblo, tidak boleh selingkuh. Kalau tadi yang fungsi yang dilihat hanya domainnya saja. Nah, kita lanjutkan. Jadi pengertiannya apa? Pengertian korespondensi satu-satu itu. Korespondensi satu-satu itu adalah bagian dari fungsi yang memetakan setiap anggota dari himpunan A ke tepat satu anggota B dan setiap anggota B ke tepat satu anggota A. Jadi banyaknya anggota A dan B itu harus sama atau NA-nya sama dengan NB. Nah, syarat korespondensi satu-satu adalah domain dan kodomainnya setia, memiliki satu pasangan. Nah, bagaimana cara menghitung banyaknya korespondensi satu-satu? Tadi banyaknya anggota A dan B kan harus sama. Jika NA sama dengan NB, kita tulis N, maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan himpunan B adalah N faktorial. Ini dibaca N faktorial atau perkalian mundur. N kalikan N-1 kali N-2 dan seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1. Contohnya gimana? Nah, coba kita lihat. Tadi ya, relasi yang kuadrat dari itu himpunan A dan himpunan B. Nah, tentukan banyaknya korespondensi satu-satu pada diagram di samping. Di sini kan tadi banyaknya anggota A ada 5, banyaknya anggota B juga ada 5, dan ini tepat satu memasangkan. Jadi NA dan NB-nya sama, ada 5.
Nah, berapa banyaknya korespondensi 1-1? Berarti NA, NB-nya tadi 5. Kita tulis 5. Tadi rumusnya N faktorial, berarti 5 faktorial. Perkalian mundur, berarti 5 kali mundur 1. 5 kurangi 1, 4. 5 kali 4 kali kurangi 1 lagi, 3 kali 2 kali 1. Nilainya adalah berapa? 120 ya. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang Ibu berikan latihannya. Kalian silahkan dikerjakan di buku matematika ya. Nanti akan Ibu nilai hasil latihannya. Nah, ada 3 soal yang harus kalian kerjakan di buku matematika. Silahkan kalian kerjakan dari latihan yang ada ini dan hasilnya nanti akan Ibu nilai. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Ibu tunggu hasil jawaban dari kalian. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan, dan selalu tersenyum. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.